pernah kita bahas man qaribu wa man aqrab. Apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Yang dekat adalah kiamat dan yang lebih dekat adalah kematian. Karena selalu mengintai kita. Mintai terus. Ada yang mata-matai gitu ya. Tidak cuma intel, kita aja diinteli gitu ya. Nah, intel kita lebih hebat. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh, mau nyumput di mana saja, gak bisa luput dari kematian. Gak bisa kita nyumput sana. Mau di mana nyumput kita? Benteng yang sangat kokoh pun gak bisa. Nyumput di mana pun. Dan yang paling lebih kita harus tahu, tidak hanya kematian akan mendatangi kita dimanapun tempatnya berada, yang gak disangka-sangka waktunya pun gak disangka-sangka. Betul ya? Kita gak bisa, wah saya orang metro, pasti matinya saya di metro, gak bisa seperti itu. Gak ada yang tahu. Karena urusan ajal itu hanya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetangga depan saya baru habis buatin kopi suaminya ke belakang, tahu-tahu langsung diambil. Dan banyak ketika orang-orang yang soleh lagi baca Quran meninggal, lagi dakwah seperti ini, tahu-tahu meninggal. Bisa saja. Dan saya sangat mendambakan itu. Ketika saya meninggal, Allah panggil saya dalam keadaan matian husnul khotimah, sedang dalam keadaan berdakwah, sedang dalam keadaan beribadah. Itu dinantikan oleh semua orang beriman, gitu ya. Dan masya Allah, Indonesia ini patut bersyukur. Salah satu indikasi bahwa banyak sekali orang-orang soleh di Indonesia ini, salah satu cirinya yang terakhir yang kita dengar berita, di mana itu ya, di daerah yang kuburannya digali itu, apa? Bisa lebih dari 100 ditemukan, sudah 30 tahun dikubur, jasadnya masih. Masya Allah, atas kekuasaan Allah. Logikanya sekarang Ustaz Ipul, mana jari telunjuknya Ustaz Ipul? Tak potong itu jarinya, cus, taruh aja di geletakin, busuk kan? Busuk. Karena nyawanya hilang, gak ada nyawanya. Nah kalau orang sudah meninggal dunia, semua ini itu jari gimana gitu ya? Kita masih hidup, jarinya aja terus kemudian gak hidup karena nyawanya hilang. Nah ini nyawanya diambil dari badan, logikanya harusnya busuk. Ini dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berasal dari tanah, kembali lagi ke tanah. Nah karena saking mulianya meninggalnya orang ini, tanah aja gak mau membusukkannya. Nah pelajarilah itu, apa amalia-amalia orang seperti itu. Salah satunya yang terakhir ini, yang katanya dibuka, gimana itu? Oh ini beliau ini dulunya waktu hidupnya senang sekali azan, 5 waktunya azan terus.
nggak tahu di Masjid Khairul Amal 2 ini standby nggak setiap 5 waktu azan? Nah, insya Allah ya, mulai besok kalau belum rebutan lah itu. Saya harus azan sampai sana, harus saya yang azan. Masya Allah. Itu mulia sekali ternyata. Jadi marbot itu mulia sekali. Jadi tukang azan itu mulia sekali. Nah, begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah faktor yang kedua, virus yang kedua dari bahayanya al-wahan, yaitu takut mati. Maka kita nggak boleh takut dengan kematian, karena ajal itu pasti datang ketika sudah waktunya kita diambil. Jamaah rahimakumullah, saya tak ingat. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini? Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan." Ini di sini kuncinya yang jadi pegangan kita. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ya. Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maka setiap hari yang ada dalam pikiran kita beramal soleh, seperti itu. Itu ya. Kata Rasul seperti itu. Wa amilul akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Gitu. Wah, gimana kalau kita sudah tahu, waduh, besok mati. Kita tahu jadwal kematian kita. Waduh, sudah pasti nggak mau makan lagi, nggak mau kerja lagi, ibadah terus pasti seperti itu ya, karena sudah tahu. Maka dari itu gak bisa dibuat-buat. Inilah maka ajal adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya waktu kita untuk mengumpulkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua virus dari penyakit al-wahan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama penyakit itu tidak menjangkiti kolbu kita, dan kita bisa dibersihkan dari itu, dari penyakit wahan. Karena pangkal dari semua masalah adalah penyakit wahan tersebut. Ini kunci ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kolbu itu menjadi sebuah pangkal dari semua fisik kita. Maka ada istilah apa itu ya? Kalau di al-abus salim fil jismis salim, apa itu? Apa namanya? Incorpore sano, apa namanya itu? Mensana incorpore sano. Apa katanya itu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah gitu ya. Sebenarnya yang tepat adalah di dalam kolbu yang sehat, maka akan terdapat fisik yang kuat. Nah begitu. Pangkalnya karena kolbu kita ini. Begitu ya. Maka ketika kita ada masalah, ada permasalahan, lihat dulu kolbu kita, bersihkan dulu. Nanti masalahnya itu akan ringan kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada persoalan yang coba kita bahas? Ada satu. Yang belum